Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspa. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai tugas jaringan komputer. Pembahasan kali ini yaitu pertama, hardware jaringan, kedua, topologi jaringan, ketiga, teknik penyaluran jaringan, dan yang keempat, prinsip penyaluran jaringan. Hardware jaringan. Jaringan adalah hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dengan menggunakan suatu media penghubung dan beberapa komponen penunjang lainnya dalam suatu kawasan tertentu. Jaringan komputer adalah hubungan antara sebuah komputer dengan satu atau beberapa komputer lainnya sehingga terjadi suatu hubungan komunikasi. Hardware pendukung jaringan. Jaringan komputer terdiri dari hardware, software, dan protokol. Pertama, komputer. Komputer adalah komponen utama untuk mengakses internet. Semakin tinggi spesifikasi komputer, semakin cepat kinerja akses internetnya. Contoh jenis komputer. Komputer datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan mereka melakukan banyak fungsi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari saat kamu menarik uang tunai ATM, memindai bahan makanan di toko, atau menggunakan kalkulator. Kamu menggunakan sejenis komputer. Kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antar komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Pertama, koaksial kabel mempunyai bandwidth yang lebar sehingga mendukung dalam komunikasi broadband. Kabel koaksial atau kabel koaks adalah kawat tunggal yang biasanya tembaga berbungkus isolasi pusat secara simetris dikelilingi oleh persisi logam jalinan anyaman, kemudian ditutup dengan jaket plastik. Koaksial kabel terdiri dari dua jenis, yaitu T-net koaksial kabel dan Thicknet koaksial kabel. Thicknet koaksial kabel merupakan jenis kabel RJ58 yang menggunakan konektor BCN resistor pada masing-masing ujung kabel berimpedasi 50 ohm. Kecepatan akses kabel Thicknet adalah 10 Mbps. Kelebihan kabel RJ58 fleksibel, mudah dipakai untuk instalasi dalam ruangan, dapat menghubung langsung ke komputer dengan konektor BNC. Spesifikasi teknik kabel yaitu mampu menjaga bentang maksimum 185 meter, impedensi terminator 50 ohm. Teknik koaksial kabel yang biasanya dipakai untuk instalasi antara gedung bentuk lebih besar, dan teknik koaksial kabel mampu menampung data dalam jumlah banyak, digunakan sebagai backbone jaringan instalasi. Seperti teknis dari kabel Thicknet koaksial kabel mampu menjangkau bentangan maksimum 50 meter, impedensi terminator 50 ohm, ketebalan mencapai setengah inci, dapat mencapai hingga 100 koneksi jaringan, membutuhkan transfer sebelum dihubungkan ke komputer, mempunyai kecepatan akses transmisi mencapai 10 Mbps. Kedua, twisted pair kabel UTP dan STP adalah jenis kabel di mana dua konektor dari suatu sirkuit dipilih bersama. Kabel yang berkaitan lembaga yang berukuran kecil. Kabel bersisikan 8 buah kabel kecil yang berbeda warna. Kabel terdiri atas dua, yaitu kabel UTP digunakan pada jaringan untuk menghubungkan komputer. Kabel transfer paket data sehingga mencapai 100 Mbps. Kabel STP, jenis kabel yang memiliki selubang pembungkus, memiliki kecepatan transfer paket mencapai 155 Mbps. Koneksi lebih tahan terdapat gangguan elektron pada kabel UTP. Metode penghubung LAN card pada UTP. Metode ini digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda jenis seperti komputer dan hub. Pemasangan atau tapping bersis dengan kabel standar tanpa memperhatikan warna. Metode crossover digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang sejenis seperti komputer dengan komputer. Kabel digunakan hanya 4 buah, yaitu pin 1, pin 2, pin 3, pin 6. Pemasangan crossover dengan menghilangkan 4 buah pin tersebut.
Kedua, metode rollover digunakan untuk menghubungkan peralatan jaringan yang berbeda, misalnya router dan komputer pemasangan dengan cara melikat atau memutar balikan kabel standar sehingga ujung warna kabel bertemu ujung rollover. Ketiga, metode strap berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat komputer yang berbeda. Pemasangannya memiliki dua jenis, yaitu switch to komputer dan switch to router. Kabel fiber optik. Manfaat kabel fiber optik dalam jaringan adalah mempunyai kecepatan akses yang lebih tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka suatu situs. Kecepatan transfer mencapai ratusan Mbps. Merupakan jenis kabel yang berisi serat optik yang sangat halus, digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer. Kabel telepon memiliki jenis kabel. Pilihan jenis kabel yang telah teruji kualitasnya. Pilih kabel dengan kecepatan dan jaringan akses yang tinggi. Jenis kabel yang mudah dalam menginstalasi biasanya digunakan untuk hubungan jaringan antara gedung. Kabel telepon yang biasa digunakan secara outdoor dilengkapi dengan 3 kawat, 2 kawat sebagai penghubung data dan 1 kawat untuk sebagai pengaman agar tidak putus saat dibentang. Hardware pendukung jaringan. Pertama, hub dan switch. Hub berfungsi menghubungkan beberapa jenis komputer menjadi satu kelompok jaringan. Cara kerja hub pada dasarnya adalah sebuah pemisah sinyal. Ia mengambil bit-bit yang datang dari satu port dan mengirimkan hubnya ke tiap-tiap port yang lain. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Switch tidak hanya sekedar mengurangi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Informasi dicetak oleh switch adalah alamat MAC, address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Kedua, router. Berfungsi utama router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan atau network. Cara kerjanya mirip dengan bridge jaringan, yaitu mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Ketiga, router berfungsi untuk mengikut signal dari kabel, misalnya pada sebuah jaringan LAN dengan topologi star yang menggunakan kabel UTP juga berfungsi memperbaiki dan memperkuat signal atau isyarat yang melewatinya. Keempat, NIC. NIC adalah kartu jaringan atau disebut juga LAN card, berupa papan elektronik yang nantinya dipasang pada komputer yang akan digunakan ke satu jaringan. Kelima, yaitu bridge. Sebuah bridge biasanya disebut sebagai sebuah report, mengcopy atau mengulangi paket dari suatu segmen jaringan ke yang lainnya. Fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi report, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada report. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Keenam, modem. Modem merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet, berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Penggunaan modem yaitu uploading dan downloading. Ketujuh, gateway. Gerbang jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan kaidah komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari suatu jaringan komputer dapat diantarkan ke jaringan komputer yang lain dengan kaidah jaringan berbeda. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komponen dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Jenis-jenis topologi. A. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node, clean, dan konektor. Bagian B. Topologi ring.
Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Bagian C, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. D, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. E, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk koneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk route yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. G, topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan yang baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dan suatu jaringan, maka topologi jaringan tersebut topologi hibrid. Teknik penyaluran signal. Pertama, passiveband menggunakan signal digital. Transmisi yang digunakan bersifat bidireksional dan pakai karena hanya untuk topologi bus yang jangkauannya pendek. Media yang digunakan adalah kabel koaksial 50 ohm. Kedua, broadband menggunakan sinyal analog dengan frekuensi division multiplexing VDM. Spektrum media transmisi dapat dibagi sesuai keperluan. Jarak yang dapat dijangkau lebih jauh dibandingkan baseband dan mendukung topologi tree. Merupakan hubungan unidireksional yang penuh yang mengharuskan ada dua saluran data. Prinsip penyaluran sinyal. Pertama, uniscat merupakan transmisi jaringan point to point. Satu sistem tunggal hanya mencoba berkomunikasi dengan satu sistem lain. Digunakan pada jaringan yang besar, menghubungkan jaringan lokasi ke jaringan lain melalui akses point. Pada Ethernet, uniscat dapat diketahui dengan melihat MAC address asal. Kedua, broadcast dikenal sebagai metode on-to-all, digunakan untuk menjelaskan ada paket-paket data yang dikirimkan dari suatu mesin akan diterima oleh mesin lain. Pada jaringan Ethernet, broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus. Ketiga, multicast merupakan transmisi untuk banyak tujuan tapi tidak semua host, dikenal sebagai metode transmisi one to many. Digunakan dalam kasus tertentu, contohnya ketika sekelompok komputer menerima transmisi tertentu. Salah satu contohnya adalah streaming video dan audio. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.